Pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini pada ceria semua, pada semangat semua. Gimana, udah siap untuk belajar hari ini? Siap, Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, pada hari Jumat yang ceria ini, silahkan kepada Intan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu juga dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Intan telah memimpin doa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Udah tahu kan tepuk hebat? Oh, udah. Kita tepuk hebat dulu ya. Ayo. Tepuk hebat. Hebat. Terima kasih anak-anak. Jadi pada pertemuan kali ini kira-kira ada yang sudah tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Nggak tahu. Oh, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai peran air sebagai sumber energi untuk kehidupan manusia. Nah, jika dilihat dari tema ini, kita akan mempelajari mengenai air dan mempelajari mengenai sumber energi yang menjadi energi bagi kita nih sebagai manusia yang ada di muka bumi ini. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentunya seperti yang sudah disampaikan tadi, kita akan mempelajari mengenai air, manfaat air, pencemaran air, dan juga kita akan mempelajari zat dan karakteristik air. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan menyaksikan video terlebih dahulu. Silakan kepada anak-anak untuk disimak videonya, untuk diperhatikan gitu. Nanti setelah ini Ibu akan bertanya beberapa hal mengenai video yang Ibu tayangkan. Sejak 1 bulan terakhir, sejumlah rumah di Nah, jadi ini merupakan kondisi air di salah satu wilayah Indonesia di mana terjadi kemarau panjang dan warga ini mau tidak mau menggunakan air kotor untuk mencuci, untuk minum, untuk mandi. Jadi air kotor yang tercemar itu warga gunakan gitu untuk kehidupan sehari-harinya. Yang bisa dilihat di sini airnya sudah sangat hijau dan lihat ada banyak warga yang menggunakan dan mengkonsumsi air tersebut untuk digunakan di berbagai macam aktivitas. Nah, bisa dilihat ya, gimana anak-anak, apakah mau menggunakan air seperti ini? Jangan ya, semoga kita terhindar dari musim-musim kemarau atau musim yang sangat merugikan kita gitu. 1 bulan nggak kayak hijau kan. Kita memang kamu kan. Kalau ke tadi Nah, di sini ada pedang keluarga juga nih mengenai pencemaran air tersebut. Nah, semoga kemarau yang berkepanjangan ini dapat diatasi dan dapat diselesaikan gitu sebagaimana mestinya, dan juga harus ada solusinya tentunya. Jika ada kemarau berkepanjangan, jika ada permasalahan seperti ini, tentunya harus ada solusi-solusi yang harus manusia sediakan, atau sebagai warga ini kita harus berinisiatif untuk menginisiasi adanya permasalahan tersebut. Oke. Setelah tadi mengamati video, kita menyimak nih video mengenai permasalahan musim kemarau yang berkepanjangan yang berdampak pada kehidupan manusia. Nah, menurut anak-anak semua nih, permasalahan apa yang terjadi setelah tadi menyimak video tersebut? Pencemaran air, Bu. Airnya tercemar, Bu. Nah, benar sekali nih Kak. Listener apa? Airnya keruh, Bu, tadi. Airnya keruh, kenapa? Airnya bau, Bu. Oh iya, bau. Jadi airnya tuh bau, airnya keruh, airnya hijau banget ya sih ya, itu. Jadi itu menjadi suatu pencemaran air yang masyarakat atau warga sekitar itu hadapi. Oke. Nah, mengapa warga menggunakan air keruh atau kotor tersebut? Apakah penyebabnya tadi? Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa penyebabnya itu yaitu kemarau yang berkepanjangan
berkepanjangan, dan juga tidak ada lagi nih sumber air alternatif untuk menggantinya gitu, karena di sekitaran wilayah tersebut itu hanya tersedia sumber air yang kotor dan keruh tersebut. Mau gak mau kan kalau misalnya Lisnur nih berada di suatu wilayah tersebut, Lisnur mau mandi, mau minum, mau makan tapi gak ada air bersih, yang ada hanya air kotor, otomatis Lisnur akan menggunakan air tersebut gitu daripada kita mandi sebulan dan ya. Nah, selanjutnya lantas gimana sih dampak jika masyarakat terus menggunakan air kotor tersebut? Ya itu tuh cari solusinya kali ya, kayak bikin apa ya, filtrasi kali gitu. Iya, bisa sekali untuk filtrasi, tapi dampaknya nih jika Intan nih menggunakan air kotor atau Tika menggunakan air kotor tiap hari itu apa? Airnya itu ada penyakit. Ya. Jadi warganya itu akan terkena penyakit karena kan air yang mereka gunakan itu kotor. Di dalam air kotor tersebut juga mengandung zat-zat berbahaya sehingga menimbulkan penyakit bagi tubuh mereka sendiri. Iya, terima kasih Tika. Ada yang lain? Ada Yayat mungkin ya, dampak apabila Yayat menggunakan air kotor nih untuk mandi, untuk minum dan sebagainya. Ya Mungkin kayak airnya itu sangat penting untuk bertahan hidup gitu. Iya. Jadi kayak dampak-dampak selain kayak airnya, dampak bagi tubuh manusia juga kayak dampak di lingkungan airnya sendiri, kayak misalkan kayak ada hewan-hewan dan lain sebagainya, itu juga akan keracunan dan bisa terjadi kematian. Iya, jadi pencemaran air itu sangat berdampak sekali gitu ya bagi kehidupan manusia, hewan maupun hal-hal lainnya, karena air itu merupakan sumber kehidupan dari semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, di sini ada air penting karena air sebagai sumber energi, sebagai sumber kehidupan dan penting karena dari mulai mandi, dari mulai mencuci dan sebagainya, dari kegiatan rumah tangga, industri maupun hal yang lainnya semuanya membutuhkan air. Nah, apabila air tercemar, otomatis kehidupan dari masyarakat, kehidupan dari setiap makhluk hidup itu akan terganggu. Nah, di sini ada peran air sebagai sumber energi. Mungkin Yayat silakan untuk dibacakan. Iya, peran air sebagai sumber energi yang pertama itu dalam siklus hidrologi. Nah, air terus bergerak melalui siklus hidrologi dari penguapan, kondensasi hingga terjadi hujan. Nah, gerakan air ini menghasilkan energi potensial yang dapat dimanfaatkan. Kemudian juga ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, energi potensial air dimanfaatkan untuk memutar turbin dan juga menghasilkan listrik. Nah, PLTA ini merupakan salah satu bentuk sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Oke, terima kasih Yayat. Jadi di sini ada peran air nih sebagai sumber energi, di mana ada siklus hidrologi, di mana siklus hidrologi itu ada beberapa tahap dari penguapan, kondensasi, dan juga sampai menghasilkan hujan. Adapun pembangkit listrik tenaga air itu tuh dimanfaatkan untuk memutar turbin. Anak-anak tahu turbin? Nah, jadi turbin itu menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Di mana PLTA itu merupakan salah satu sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Nah, di sini ada manfaat dari energi air. Yang pertama ini tentunya listrik, menghasilkan listrik, di mana PLTA dapat digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga, industri, dan juga penerangan jalan. Kalau misal jalan yang kita lewati pada malam hari itu tidak gelap dan sebagainya, kayak industri itu tidak menggunakan listrik, tentunya tidak akan berjalan ya. Nah, di sini juga ada aliran air yang dari bendungan dapat digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Nah, di mana pada irigasi ini tuh air menjadi sangat penting itu, karena untuk proses pertanian atau proses seperti Ira nih lagi berkebun atau membuat pertanian yang ada di kebunnya itu, tentunya kalau apabila tidak ada irigasi itu akan terganggu dan bahkan tanaman yang ditanam itu bisa mati. Nah, selanjutnya di sini ada sungai-sungai besar dapat dijadikan jalur transportasi air. Selain dari air dapat digunakan seperti untuk kehidupan rumah tangga dan lainnya, air juga menjadi pusat transportasi. Seperti apa? Sungai-sungai besar. Ada kapal laut ya, kapal laut melewati air laut. Sampai misalnya Lisnur mau ke Lampung, berarti Lisnur harus melewati laut ya sampai ke Lampung. Iya. Dengan caranya naik apa? Perahu. Kapal. Nah,
untuk manfaat dari energi air. Selanjutnya, nah, ada yang tahu nggak bagaimana zat dan karakteristik dari air? Gak tahu Bu. Ya, untuk zat dan karakteristik pada air di mana nih? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana karakteristik air ini tentunya terdiri dari 2 atom hidrogen dan satu atom oksigen yang membentuk H2O. Jadi senyawa air itu merupakan H2O, dan yang kedua itu mampu melarutkan banyak zat, baik padat, cair maupun gas. Nah, kalau misal tiba-tiba nih Yayat pulang dari sekolah ini, Yayat pengen minum teh jus gitu. Tentunya teh jus apabila tidak dilarutkan dengan air, gak bakal jadi es dong, gak bakal bisa diminum. Nah, jadi air itu sangat penting gitu untuk berbagai halnya. Yang ketiga itu dapat berupa padat atau es, cair itu air, dan gas itu uap. Tentunya produk pertamanya itu yaitu air. Yang keempat itu membutuhkan banyak energi untuk menaikkan suhunya, seperti pada kulkas ya. Kulkas itu membutuhkan banyak energi untuk menaikkan suhunya. Misal kita putar dulu nih mau suhu berapa untuk menghasilkan batu es yang cepat keras gitu. Yang selanjutnya di sini ada densitas es lebih rendah, es mengapung di permukaan air. Yang selanjutnya ada titik-titik dan beku relatif tinggi dibanding dengan senyawa sejenis. Dan yang terakhir itu kohesi dan adhesi, molekul air saling tarik menarik dan juga terikat pada molekul zat lain. Nah, itu jadi anak-anak bisa perhatikan di sini ada karakteristik air dan bisa dipelajari untuk pemahaman selanjutnya. Oke Bu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pencemaran air, mengenai dampaknya, mengenai penyebabnya. Di sini gimana sih caranya jika krisis air dan terjadi krisis air gitu, dan yang tersisa ini hanya air kotor. Kira-kira sebagai warga gitu, apa yang akan anak-anak lakukan jika terjadi krisis air? Bu, bikin alat filtrasi Bu, kayak misalkan buat menyaring airnya Bu, kayak dari air kotor menjadi air bersih Bu. Iya, benar sekali Tika. Jadi untuk mengatasi krisis air itu, dan yang misal ini yang tersisa itu hanya air kotor, berarti bisa dilakukan yang namanya filtrasi. Namun jika terjadi krisis air dan airnya itu masih ada dan air bersih, itu bisa dilakukan penghematan air. Misal nih yang biasanya tiap pagi itu mandinya sekobakan gitu ya, sebak gitu ya, bisa dihemat itu mandinya bisa 2 gayung, 3 gayung, bisa dihemat agar air yang tersedia di rumah itu bisa digunakan untuk berhari-hari gitu, agar tidak terjadi krisis air dan juga kita bisa mengatasinya. Nih, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, di sini kita harus menghemat air, menampung air hujan. Nah, sekarang kan lagi musim penghujan ya, alhamdulillahnya lagi musim penghujan. Namun jika kita nih sekarang lagi musim kemarau dan hampir terjadi krisis air, hal yang harus kita lakukan yaitu menampung air hujan. Jadi air hujan itu kita tampung di dalam satu bak atau ember, agar jika besoknya atau 1 minggu ke depan itu terjadi kemarau, kita dapat memiliki air untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya di sini mencari sumber lain. Nah, jika Intan nih, misal Intan di rumahnya ini terjadi kekeringan, tapi di kampung Lisnur itu tidak kekeringan gitu, masih ada air. Jadi Intan bisa pergi ke rumah Lisnur untuk mencari air tersebut, untuk numpang mandi, numpang hidup gitu ya. Bisa pindah dulu gitu ke rumah yang ada airnya atau ke wilayah yang ada airnya. Dan yang selanjutnya itu mengubah pola konsumsi. Jadi yang tadinya menggunakan air berlebihan, itu menggunakan air terus menerus nih, kayak boros-boros gitu. Jadi bisa dihemat dengan mengubah pola konsumsi. Anak-anak, selanjutnya nih, gimana sih cara mengubah air kotor menjadi air bersih agar dapat digunakan? Nah, tadi sudah Tika sebutkan di sebelumnya juga, filtrasi nih. Filtrasi itu apa sih? Ada yang tahu apa itu filtrasi? Nah, pintar sekali. Jadi filtrasi yaitu penyaringan air kotor menjadi air bersih, sehingga air kotor tersebut menjadi bersih dan dapat kita gunakan
hijau seperti tadi yang video kita saksikan ya. Nah, jadi air itu bisa dikonsumsi apabila air itu bening, tidak berbau, dan tidak berwarna. Nah, seperti yang tadi anak-anak sebutkan dan jelaskan, di mana filtrasi air adalah proses penyaringan air untuk menghilangkan kotoran, partikel padat, dan juga zat-zat terlarut yang tidak diinginkan sehingga menjadi air bersih dan aman untuk dikonsumsi dan digunakan. Nah, di sini bagaimana zat dan karakteristik pada filtrasi air? Mungkin Ira silakan untuk dibacakan. Baik Ibu, nah zat yang disaring dalam filtrasi air ini yang pertama ada partikel padat. Contohnya seperti pasir, lumpur, karang, dan partikel kecil lainnya yang dapat terlihat dengan mata telanjang. Yang kedua ada zat organik, yaitu seperti bakteri, virus, parasit, dan bahan organik lainnya yang dapat menyebabkan penyakit. Yang ketiga yaitu ada zat anorganik seperti logam berat, yaitu timbal dan merkuri, terus juga mineral dan senyawa kimia lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas air. Yang keempat yaitu ada klorin dan bau tidak sedap, yang dimana zat kimia yang sering ditambahkan pada air untuk membunuh kuman, namun dapat memberikan rasa dan bau yang tidak menyenangkan mulut. Iya, terima kasih ya. Jadi ini adalah zat dan karakteristik pada filtrasi air. Oke, untuk selanjutnya di sini ada karakteristik proses filtrasi. Nah, di mana untuk karakteristik proses filtrasi ini tentunya kita memperhatikan dari media atau alat yang kita gunakan untuk proses filtrasi. Di mana ada media filter seperti proses filtrasi menggunakan media filter yang berpori seperti pasir, karbon aktif, dan juga membran. Yang kedua itu ukuran pori, di mana ukuran pori pada media filter menentukan jenis partikel yang dapat ditahan. Pori yang lebih kecil dapat menyaring partikel yang lebih halus. Yang ketiga ini di sini ada proses fisik, di mana filtrasi adalah proses fisik di mana partikel yang lebih besar tertahan oleh media air, sementara air yang lebih bersih melewati pori-pori. Dan yang terakhir itu efisiensi, di mana tergantung pada jenis media filter, ukuran pori, kecepatan air, dan konsentrasi zat yang disaring. Nah, untuk proses filtrasi atau pembuatan alat filtrasi, kira-kira anak-anak ada yang sudah pernah membuat alat filtrasi? Udah Bu, saya Bu. Ya, Lisdo, apa aja alat dan bahan yang digunakan untuk filtrasi? Itu Bu, kan ada yang botol bekas ya. Ya. Terus kalau misalkan itu bahannya itu ada kerikil, areng, kapas, tisu ya, terus ada pasir juga Bu. Ya itu sama kain gitu Bu. Benar yang sudah dikatakan Lisdo bahwa tadi merupakan alat-alat yang kita butuhkan untuk membuat sebuah alat filtrasi. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita akan praktikum mengenai pembuatan alat filtrasi. Silahkan anak-anak berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan pada minggu kemarin. Silahkan. Mulai. Jadi pertemuan kali ini kita akan membuat filtrasi air. Nah, sebelum itu Ibu akan mempersilahkan kalian di kelompok 1 dan juga kelompok 2 untuk membuat desain alat seperti apa sih yang akan kalian buat untuk membuat sebuah alat filtrasi. Tentunya alat filtrasi yang efisien, yang barangnya itu mudah didapatkan dan juga bisa kalian gunakan gitu di rumah atau bisa membuat sendiri di rumah. Oke, Ibu memberi waktu kalian sebanyak 5 menit untuk membuat sebuah alat filtrasi. Oke, waktu dimulai dari sekarang. Silahkan, Bu. Saya anak-anak. Coba boleh di ke atas screen untuk ditunjukkan alatnya. Wah, alatnya ini dari kelompok 2 ya? Iya, Oke, ini alatnya sudah bagus sekali untuk kelompok 1. Bagus sekali. Oke, untuk lebih siswa lain bisa melihat,
Ya, jadi kita tuh mau tadi kan dari alat sama bahannya kan dari botol bekas juga, terus bahan-bahannya juga mudah didapatin ya. Jadi ini tuh di sini kan ada botol bekas, nanti diisi sama bahan-bahannya. Yang pertama ada tisu, bukan apa kapas ya, kapas. Terus habis itu pakai kerikil, pakai areng, terus habis itu pakai pasir juga. Nanti ditumpukin lagi pakai bahan yang lain, nanti di atasnya tuh dipakein apa sih, kain wol itu tuh, kain karva Ya, kain kapas ya. kapas itu ya itu bu nanti si airnya tuh dituangin di sini bu, nanti dilihat persiapan enggak tertib Ya. gitu bu. Oke, untuk kelompok 2 silahkan presentasikan alatnya. Intan, silahkan Intan duduk berdiri. Ya, jadi silahkan untuk mempresentasikan alatnya. Setelah ini kita akan uji coba nih, dan kita akan membuat alat ilustrasi sesuai dengan yang sudah anak-anak desain. Iya Bu, jadi ini rancangan dari kelompok 2, kurang lebihnya sama kayak kelompok 1. Jadi sini botolnya tuh dari botol bekas dibelah jadi 2. Terus bahan-bahan yang pertama itu kita masukin pasir, terus arang, ada kapas dan juga kerikil, terus kain wol Bu. Ya. Oke, terima kasih Intan dan juga Ira. Kurang lebih untuk desain alat ilustrasinya sama ya anak-anak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat alat ilustrasi sederhana. Silakan kepada Ira dan Intan untuk duduk terlebih dahulu. Oke, jadi Ibu, karena alat ilustrasi yang sudah kalian desain itu tidak jauh beda, bahkan hampir sama. Jadi kita akan membuat demonstrasi dan anak-anak bisa nih membuat di rumah. Jika di rumahnya itu ada air kotor atau misal pengen uji coba mengenai alat ilustrasi ini, bisa dibuat secara mandiri di rumah. Dan pada kesempatan kali ini silahkan perwakilan kelompok untuk Isnur dan juga Ira untuk maju ke depan untuk membuat alat ilustrasinya. Jadi perwakilan dari kelompok ya. Saya aja bu. Iya, sudah itu. Apa kerjanya mungkin dari Intan bisa dibacakan untuk langkah kerja yang pertama. Yang pertama itu persiapkan dulu botolnya, jadi cuci bersih dulu botol plastiknya, terus dilubangi bagian bawah tutup botolnya sama paku atau pengajian. Yang kedua, membuat lapisan filter, masukkan kapas ke dalam botol, terus masukin kain flanel atau kain wolnya. Oke, yang pertama itu masukkan kapas nih. Kapasnya dimasukkan ke dalam botol, kemudian kapas ditutup dengan kain flanel atau kain wol. Nah, di sini nih. Oke, sebentar ya. Nah. Oke, jadi di sini sudah dimasukkan kain wol. Selanjutnya apa anak-anak? Masukkan pasir halus. Pasir halusnya dimasukkan dulu. Oke, anak-anak silahkan dimasukkan untuk pasir halusnya. Oke, selanjutnya apa? Masukkan arang. Nah, arangnya dimasukkan terlebih dahulu. Selanjutnya Masukkan kerikil. kerikil. Oke, sudah. Baru setelah kerikil dimasukkan, kemudian Tutup ya. ya tutup lagi dengan kapas. Oke, kapas sudah dimasukkan. Nah, di sini sudah ada air kotor. Mungkin Ibu minta ada air ini Tika. Terima kasih Tika untuk air mineralnya. Kita membuat air kotor nih. Kalau misal untuk uji coba kita bisa membuat sendiri air kotornya. Di sini sudah ada air kotor nih, bisa dilihat ya. Silakan kita untuk dikeluarkan. Tentunya yang harus diperhatikan, dibuka dulu yang tutup botolnya. Kita masukkan air kotornya nih ke dalam alat filtrasi air. Apakah berhasil? Siap. Wah, bersih. Wah, Bersih ya teman-teman tuh ya. Ya, jadi setelah diuji coba gimana anak-anak? Berhasil. Berhasil. Dimana air kotor yang sudah kita masukkan ke dalam sebuah alat filtrasi ini menjadi air bersih. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus dari alat filtrasi ini harus dilakukan berulang-ulang. Jadi harus
tidak bisa dilakukan hanya sekali. Kalau misalnya hanya sekali tentunya airnya masih, kalau ini juga masih perlu dilakukan berulang-ulang untuk menghasilkan air yang lebih bening. Terima kasih Wisnu. Tepuk tangan untuk Wisnu. Oke, tadi sudah kita lakukan mengenai pembuatan alat, pengujian air kotor. Nanti anak-anak tadi kan sudah memperhatikan ya, tadi Ira dan Wisnu juga sudah sangat memperhatikan dengan perwakilan kelompok tersebut sudah melihat airnya seperti apa dan juga untuk karakteristiknya seperti apa. Nanti silahkan untuk tiap kelompok untuk mengisi LKPD yang sudah Ibu share. Tadi Ibu sudah share ke Ibu kelasnya. Oke, nanti diisi juga mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya ya. Jadi silahkan langsung diisi di bagian kotak kosongnya. Nah, dan juga yang terakhir tentunya kalian membuat kesimpulan berdasarkan tadi hasil pengamatan dan juga hasil pembuatan alatnya. Oke anak-anak, terima kasih. Silahkan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, jadi tadi kita sudah melakukan praktikum mengenai filtrasi air. Kita membuat alat filtrasi, kita melakukan uji coba. Untuk pertemuan kali ini kiranya untuk materi pencemaran air sudah sangat cukup jelas ya anak-anak. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai zat dan karakteristik pada air, pada alat filtrasi, pada air kotornya, dan juga kita sudah membahas mengenai air itu merupakan sumber energi bagi kehidupan kita. Nah, selanjutnya mungkin ada dari anak-anak yang ingin menyimpulkan mengenai pertemuan kita pada hari ini. Ya, sudah tulis Nur. Jadi kesimpulannya, jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini bahwa tadi kan pencemaran air merupakan masalah lingkungan yang serius ya, dan mempengaruhi bagi kesehatan manusia, ekosistem dan lain sebagainya. Nah, tadi kan udah di PPT itu ada beberapa penyebab utamanya. Yang pertama di limbah industri, terus ada penggunaan pestisida dan pertanian, terus pembuangan sampahnya sembarangan, terus kegiatan domestik yang tidak ramah lingkungan sehingga menyebabkan pencemaran air ini. Terus kualitas airnya itu akan menurun, terus menyebabkan banyak penyakit tadi ya Bu, terus kerusakan habitat dan dampak negatif pada kehidupan yang ada di air. Nah, tadi kan solusi yang tadi kan udah dipraktikumin kan, itu tentang filtrasi air. Nah, itu tuh alat filtrasi ini memainkan peran penting, di mana alat ini bisa membantu menghilangkan kontaminan fisik, kimia, biologis dari air sehingga menghasilkan air yang bersih dan aman untuk digunakan. Gitu Bu. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, terima kasih Lisu tadi sudah memberikan kesimpulan. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan mengirimkan mengenai post-test atau alat evaluasi yang akan anak-anak isi. Nah, untuk pertemuan kali ini kiranya Ibu cukupkan. Nah, tapi sebelum itu Ibu akan menyampaikan dulu filtrasi dan proses pembuatan alat filtrasi ini merupakan suatu hal yang berkelanjutan ya anak-anak, di